Baik, Bapak Ibu semua, work from home, ada pertanyaan mengenai apa dasar hukumnya work from home. Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia hari ini, memang kita tidak bisa menemukan satu pasal pun yang khusus bercerita mengenai work from home. Ya, itu tidak ada dalam hukum ketenagakerjaan kita hari ini di Indonesia. Itu tidak ada. Ya. Sehingga work from home itu memang sebuah kegiatan atau kebijakan yang memang baru muncul sekarang sehubungan dengan adanya penyebaran wabah COVID-19 ini. Ini sebagai sebuah alternatif solusi bagi dunia usaha agar tetap dapat menjalankan usahanya, tentu dengan melalui berbagai penyesuaian dalam konteks teknis ya, agar pekerjaan tetap bisa berjalan, tujuan perusahaan bisa tetap tercapai, usaha tetap bisa dilaksanakan. Nah, sehingga work from home ini, istilah ini memang muncul pada saat dimulainya pemberitahuan himbauan dari salah satu pimpinan di negara kita Indonesia tercinta ini mengenai himbauan untuk work from home sehubungan dengan adanya penyebaran wabah ini. Sehingga setiap perusahaan memang harus membuat aturan-aturan mainnya sendiri. Aturan pertama yang penting dalam work from home adalah mengenai masalah teknis dahulu. Ya, masalah teknis. Jadi di perusahaan harus diatur mengenai konteks teknis work from home. Karena work from home ini seharusnya itu tidak berbeda seperti kita bekerja pada umumnya. Yang membedakan antara work from home dengan yang bukan work from home adalah masalah lokasi saja. Ya, hanya masalah lokasi. Kalau sebelum ada wabah ini, sebelum work from home, yang kita lakukan adalah work from office, WFO. Sekarang kita WFH. Nah, hal yang berbeda hanya lokasi, tetapi kegiatannya sama, yaitu work juga, sama-sama bekerja. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman mendasar kita, sehingga oleh karena work from home dan work from office itu sama-sama bekerja, maka segala hak dan kewajiban baik karyawan maupun perusahaan tetap harus dijalankan. Salah satunya yang menjadi isu terbesar hari ini dalam work from home adalah isu tentang pengupahan. Di dalam pertanyaan ini pun juga muncul, ada yang bertanya, mengapa harus dibayar penuh? Mengapa harus dibayar penuh? Work from home itu kan dia kerja dari rumah, nggak efektif dan sebagainya. Ini seharusnya sudah dilakukan oleh kita semua. Barangkali beberapa daerah yang ini masih relevan bagi beberapa daerah yang baru memulai kegiatan work from home-nya. Tapi bagi kegiatan yang sudah melakukan work from home sejak kira-kira 4-5 minggu yang lalu, terutama di daerah Jabodetabek, DKI dan sekitarnya, itu sudah melakukan work from home sudah kira-kira sejak kira-kira pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret, jadi sudah sekitar 4-5 mingguan ini. Tentu setiap perusahaan sudah memiliki aturan main work from home-nya sendiri-sendiri. Tinggal apabila dirasa masih perlu disempurnakan, maka itu saja yang silakan disempurnakan. Namun bagi daerah yang masih baru memulai kegiatan work from home, yang sangat saya sarankan pertama adalah harus dibahas dengan setiap pimpinan departemen masing-masing mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan pekerjaan selama kegiatan work from home. Ya. Jadi hal pertama adalah bagaimana metode teknis pertukaran dan penggunaan dokumen dan sebagainya, data dan sebagainya, tanpa harus meletakkan
kerahasiaan perusahaan dalam risiko besar. Kemudian berikutnya bagaimana sistem approval yang harus dilakukan. Berikutnya lagi bagaimana yang tidak kalah pentingnya, dan ini memang yang sering jadi masalah, bukan masalah, yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman HR adalah bagaimana memonitor atau memastikan karyawan yang work from home itu benar-benar bekerja. Nah, ini yang menjadi menarik dan cukup unik, karena akan cukup susah bagi kita untuk memonitor karyawan yang bekerja work from home. Di beberapa perusahaan ada yang menggunakan sistem login, bahkan sampai gunakan GPS, bahkan sampai gunakan video call. Dia harus menunjukkan bahwa dia ada di rumah, tidak ada di kafe misalkan. Nah, itu harus ditunjukkan. Nah, ada beberapa perusahaan lakukan seperti itu. Ada juga yang menggunakan setiap 10 menit atau setiap setengah jam atau setiap 1 jam itu ada absen lewat video call atau GPS yang menunjukkan lokasi dia ada di mana dan sebagainya. Nah, memang ini bervariasi tergantung kesiapan teknologi perusahaan ya. Namun kalau saya boleh menyarankan atau berkomentar tentang bagaimana mengelola work from home, hal paling penting kalau kita menerapkan work from home adalah target kerja. Jadi fokuskan sistem kebijakan atau policy tentang work from home ini kepada hasil kerjanya. Ya. Sebenarnya pada hakikatnya work from home ini atau work from home ini itu sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam Bapak Ibu, itu sudah banyak dilakukan oleh sebagian departemen di perusahaan kita loh. Departemen apa? Biasanya adalah departemen sales atau marketing. Mereka sebenarnya atau departemen-departemen yang mereka tidak ada di kantor sehari-hari, selalu kerjaannya adalah keliling kemana-mana. Lihat bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan dan bagaimana memonitor hasil kerja mereka dengan daftar hasil atau target output, target penjualan dan sebagainya. Ya, maka metode kerja seperti itu, metode kerja seperti sales, marketing, dan teman-teman kita yang di lapangan, itu yang harus diadopsi. Itu yang harus diadopsi ke dalam kebijakan mengenai work from home di perusahaan kita. Ya, kalau saya boleh berkomentar lagi, kita tidak perlu pusing. Kita sebagai HR tidak perlu bingung, tidak perlu pusing si karyawan itu lagi bekerja di tempat tidur atau di meja. Ya, barangkali di rumahnya si karyawan dia nggak punya meja. Dia cuma punya tempat tidur aja sama speaker misalkan. Dia memang tidak menerapkan meja di rumah. Semua di lantai, semua di atas kasur. Sehingga tentu tidak bisa disalahkan kalau dia bekerja dari atas kasur. Nah, bukan tempatnya yang menjadi masalah dalam konteks pekerjaannya. Yang penting dia menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang diberikan. Maka kuncinya sekali lagi ada di atasan masing-masing. Kita sebagai HR menjadi kurang fair apabila yang kita tekan, yang kita kejar hanya karyawannya. Padahal jangan-jangan para atasannya atau pimpinan departemennya tidak memberikan mekanisme kerja yang benar atau tidak memberikan target kerja yang memang bisa dilakukan oleh si karyawannya. Jangan-jangan si atasannya sendirilah atau si pimpinan departemennya yang memang belum memberikan aturan main tentang penyelesaian pekerjaan di departemennya masing-masing. Lebih parah lagi, kalau pimpinan departemennya itu tidak own the job. Dia tidak benar-benar megang kendali di departemennya, sehingga dia tidak tahu A sampai Z-nya pekerjaan di departemennya. Nah, itu yang seringkali membuat dia tidak bisa membuat metode pengendalian kerja untuk karyawannya dalam konteks work from home. Ya. Jadi sekali lagi tentang work from home, lokasi itu adalah satu-satunya yang membedakan dengan bekerja pada umumnya. Karena yang sekarang work from home, yang kemarin adalah work from office atau work from factory atau work from anywhere. Sekarang work from home. Berikutnya, fokus kepada hasil. Jadi kalau tadinya adalah proses oriented, sekarang kita fokus kepada result oriented.
Itu yang harus dilakukan. Dan ini dipaksa memang. Ini dipaksa. Semua pekerjaan finance, pekerjaan HR dan sebagainya. Bagaimana dengan absensi dan sebagainya dan pendukungnya? Absensi, tentu saja absensi menjadi tidak efektif dalam hal ini ya Bapak Ibu. Selain absensi dalam arti yang bersangkutan online dan sedang bekerja, itu saja. Yang memang jadi masalah kalau waktu dihubungi si karyawan itu tidak standby atau bahkan mungkin sedang tidur. Nah, itu yang jadi masalah, dan itu memang menurut saya menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, dan untuk hal seperti itu memang bisa dilakukan tindakan disiplin. Tetapi fokus saya lebih bagus kita lari ke masalah hasilnya. Misal, selama mereka mampu mendeliver hasil sesuai target, baik waktu maupun target quality dan quantity sesuai dengan yang diberikan, yang ditetapkan, maka seharusnya itu tidak menjadi masalah. Ya. Itu mengenai work from home. Berikutnya tentang upahnya di dalam work from home. Ya. Menarik karena banyak teman-teman kita yang bertanya tadi mengenai upahnya kalau work from home, bahkan ada yang dalam pertanyaannya menyampaikan bahwa di tempatnya itu menerapkan work from home 14 hari work from home, sisanya work from office. Nah, upahnya itu bagaimana Pak dan sebagainya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan kembali adalah work from home atau bukan work from home, judulnya tetap work, tetap bekerja. Ya. Sehingga kalau si karyawan bekerja, maka si karyawan tetap berhak atas upahnya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ferdinansyah, pastikan objektif key result karyawan tercapai walau dalam kondisi work from home. Bagus, memang begitu Pak. KPI, objektif key result, ya, nah, itu harus dibuat. Memang yang jadi tantangan nanti biasanya adalah bagaimana setiap pimpinan departemen membuat objektif key result tadi, karena ternyata banyak yang, mohon maaf nih ya, banyak yang mungkin belum terbiasa membuat KPI, membuat target, gitu loh. Dan itu memang menjadi sangat susah. Kalau yang berhubungan dengan quantity kayak di produksi mungkin lebih mudah ya, tapi yang berhubungan dengan perhitungannya quality bukan quantity itu memang agak rumit. Ya. Betul itu Pak Ferdi, objektif key result harus tetap tercapai dalam kondisi work from home. Nah, kembali ke tadi, hal penting yang perlu kita pahami dalam work from home dihubungkan dengan masalah pengupahan adalah work from home tetaplah bekerja, Bapak Ibu. Sehingga seperti yang saya sampaikan dalam video di channel YouTube Dan Partners, oleh karena mereka tetap bekerja meskipun lokasinya tidak di tempat di kantor, maka mereka tetap berhak atas upahnya. Ya, itu work from home, sehingga upahnya itu tetap berhak mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah upahnya penuh atau enggak? Apakah boleh dipotong apa enggak? Kalau dia work from home-nya tadi 14 hari work from home, kemudian sisanya anggaplah 10 hari adalah bekerja di kantor, atau mungkin ke 8 hari bekerja di kantor, itu boleh nggak dibayar cuma 50%? Nah, menurut saya itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang bisa dikategorikan melanggar peraturan perundangan. Karena pada hakikatnya si karyawan tersebut bekerja loh Pak, selama sebulan, ya kan? Bedanya adalah lokasinya, 8 harinya di kantor, 14 harinya di rumah. Nah, apabila perusahaan mengklaim bahwa mereka di rumah nggak deliver pekerjaan dan sebagainya, perlu dicek ulang apakah perusahaan sudah membuat target dan sebagainya, dan apakah dimonitor. Ya. Ibu Ati Putri, pertanyaannya mohon diketik di fungsi Q&A ya, jangan di fungsi chatting, di fungsi Q&A supaya kita bisa men-track pertanyaannya. Kalau yang komentar saja boleh di chatting, karena ini chattingnya scroll down terus ke bawah, nanti saya khawatir nggak terbaca ya.
Demikian juga Ibu Sarmaheti, silakan dimasukkan ke Q&A. Kemudian masih di work from home, jadi sepanjang mereka masih masuk kategori work from home, bekerja dari rumah, ya, maka mereka tetap berhak atas upahnya. Apakah upahnya penuh? Penuh. Upahnya tetap penuh, ya. Nggak ada pemotongan di dalamnya. Apakah boleh nggak tunjangannya dipotong? Nah, perlu dikelirkan dulu tunjangan apa yang akan dipotong. Tunjangan yang boleh tidak dibayarkan dalam kondisi work from home, Bapak Ibu, adalah tunjangan tidak tetap yang dihubungkan dengan kehadiran di lokasi kerja. Ya. Jadi tunjangan tidak tetap contohnya adalah uang makan, uang transport, ya. Uang transport itu ditujukan, misalkan dibuat setiap hari uang transport 10.000. Uang transport itu kebijakan uang transport dibuat untuk mengakomodir kebutuhan transportasi karyawan dari rumahnya ke tempat kerja, ya. Sehingga kalau dia tidak berangkat ke tempat kerja, maka tunjangan transport tidak diberikan, itu masih boleh-boleh saja. Meskipun sebenarnya pada saat si karyawan berada di rumahnya untuk bekerja, work from home tadi, ada effort lebih, ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan. Ada effort, ada usaha lebih yang dilakukan oleh karyawan, yaitu menggunakan koneksi atau jaringan signal tambahan, seperti wifi dan sebagainya. Ya, kan mereka membayar itu, pulsa dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan oleh perusahaan. Karena kalau mereka datang ke tempat kerja, mereka kan melakukan pekerjaan itu menggunakan sistem koneksi yang ada di perusahaan. Kalau dia ada di rumah, dia transportnya mungkin tidak diberikan, tetapi dia harus membayar pulsa, wifi, dan sebagainya. Ya. Sehingga di beberapa perusahaan, mereka mengalihkan tunjangan transportnya menjadi tunjangan pulsa. Nah, itu yang bagus. Itu yang benar, sehingga kondisi seperti itu menunjukkan bahwa perusahaan memang benar-benar memikirkan karyawannya dan membantu karyawannya untuk bisa menyelesaikan tugas dan mencapai target perusahaan. Ya, karena tidak semua karyawan memiliki kemampuan yang sama dalam hal pulsa, dalam hal signal wifi dan sebagainya. Masih banyak karyawan kita Bapak Ibu yang mengandalkan wifi gratisan di tempat-tempat parkir supermarket, tempat parkirnya kafe, ya, atau di tempat parkirnya mall. Nah, itu masih banyak yang mengandalkan itu. Jadi jangan berpikir bahwa karyawan kita semuanya pasti tidak masalah dengan pulsa atau tidak masalah dengan signal atau wifi. Ya. Hingga ini yang harus jadi pikiran perusahaan. Kalau kita hanya berpikir bahwa mungkin yang tidak masalah adalah di level-level menengah ke atas nih, manajer dan sebagainya, direktur dan sebagainya, itu mungkin nggak jadi masalah. Itu masalah super kecil lah kalau masalah pulsa sama signal. Tapi ternyata banyak loh karyawan-karyawan kita di luar sana Bapak Ibu. And it's true, saya mengenal mereka sendiri, masih banyak yang mereka untuk pulsa, untuk kirim WhatsApp saja sudah tidak bisa. Karena pulsanya sudah nggak ada. Selama ini bagaimana mereka bisa survive kirim WhatsApp tiap hari? Karena mereka ada di kantor menggunakan signal wifi dari kantor. Ya. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh perusahaan.